Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena dua sudah tidak sanggup melanjutkan, jadi saya dan beliau yang lanjut untuk pembukaan daripada segmen terkait dengan simulasi arbitrase syariah. Oke, yang pertama saya ingin memperkenalkan diri. Saya Ilham Harun dari kelas HES 6B dengan NIM 23112037. Halo semua, perkenalkan nama saya Naila Putri Sawing dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Dan saya Madina Saskia Kasmun dengan NIM 23112033 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Kami berempat sekelas. Dan saya Ridho Surnoto dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas HES 6 atau semester 6 untuk sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hari ini dibuka dengan kasus antara sengketa itu akan berubah usaha kuliner. Nah, di mana itu saudara pemohon yang bernama Ridho dan termohon bernama Madina. Dan pemohon itu dia ingin diselesaikan secara berdasarkan prinsip syariah dalam akad mudharabah. Jadi Pak, langsung ke masalahnya saja. Jadi gini Pak, saya kan sudah kasih modal 300 juta kepada saudari Madinah untuk dikelola. Nah, tetapi beberapa bulan ini saudari tidak membuat laporan ataupun catatan terkait dengan pendapatan atau hasil daripada itu, dan tidak ada keuntungan yang diberikan. Jadi itu masalahnya Pak. Berarti apakah ada pelanggaran lain yang saudara ketahui? Ya, masalah lain sih setahu saya Pak, dana yang didapat dari hasil tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan saya. Seperti itu. Jadi sebenarnya saya ini tidak berniat melanggar, hanya saja dalam usaha ini sedang mengalami penurunan, jadi saya mementingkan untuk memenuhi kebutuhan lain dulu. Nah, setelah itu baru saya akan mengembalikan dananya kepada Bapak Ridho. Nah, oke saudari, apakah penggunaan dana tersebut sudah dapat persetujuan dari pemilik modal? Nah, kalau itu belum mendapatkan persetujuan secara langsung. Nah, berarti saudari di situ sudah melanggar hewan prestasi. Baik, nah kami akan mendengar dari saksi dulu ya, saudari. Kan, baik saudari termohon, kami sudah mendengar penjelasan Anda. Kami ingin mendengar penjelasan dari saudari saksi dulu ya. Baik, saudari saksi, dipersilakan untuk masuk. Jadi Pak, saya bagian keuangan. Nah, memang benar tidak ada laporan rutin yang dikirim ke Pak Ridho. Nah, jadi bagaimana dengan penggunaan dana tersebut? Nah, jadi Pak, ada beberapa transaksi yang tidak berkaitan dengan operasional usaha. Itu atas instruksi Ibu Madinah. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau dana tersebut itu saya pakai untuk kebutuhan yang lain karena penjualan sekarang sedang menurun. Jadi mungkin kebutuhan yang saya beli itu tidak dituliskan oleh Ibu Naila dalam laporan yang akan disampaikan kepada Bapak Ridho. Oke, baik Bu. Tapi di dalam akad mudharabah, dan kita kan sekarang arbitrasi syariah itu menyelesaikan tentang muamalah. Dan setelah saya jelaskan lagi, jadi dengan tersebut itu saya pakai untuk membeli kebutuhan yang lain yang menurut saya lebih penting. Nah, mungkin itu tidak dituliskan dalam laporan yang akan disampaikan oleh Bapak Ridho oleh Ibu Naila. Ya, tapi begini Bu, saya hanya ingin menjelaskan dalam akad mudharabah itu, pengiriman itu wajib menjaga amanah, terus harus transparan, dan dana tersebut tidak boleh pakai untuk kepentingan pribadi. Pantas bos, kita bilang iya itu, tapi perbuatan tersebut sudah melanggar prinsip syariah begitu. Oke, ulang. Pembalas orang. Ayo. Tidak apa-apa. Kata-kata Bapak tadi yang mengatakan bahwa saya menggunakan dana tersebut sebagai kepentingan pribadi, menurut saya itu bukan
memberi kebutuhan untuk memajukan usaha ini lagi Pak, bukan untuk kepentingan pribadi saya. Iya Ibu, tapi di dalam akad mudarolah ini, di sini Ibu sudah, kita kan harus menyelesaikan secara sengketa ini secara prinsip syariah kan. Nah, tapi di sini Ibu sudah melanggar daripada prinsip-prinsip syariah tersebut. Saya hanya ingin kalian Pak, pokoknya saya mau tahu modal saya harus kembali. Ya sudah, oke lah. Kalau itu memang keinginan Bapak yang tidak ingin mendengar penjelasan saya tadi, saya berniat mengembalikannya sesuai dengan kondisi yang Bapak alami, tapi saya minta keringanan Pak. Oke, setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan, yang pertama, termohon terbukti melanggar akad mudarolah. Yang kedua, akad dinyatakan berakhir. Yang ketiga, termohon wajib mengembalikan sisa-sisa modal 200 juta tersebut. Yang keempat, termohon wajib mengganti dana yang disalahgunakan berjumlah 50 juta. Nah, putusan ini sudah bersifat final dan mengikat sesuai prinsip arbitrasi syariat. Apakah dari termohon dan pemohon mengerti? Dimengerti. Oke. Sidang dinyatakan selesai. Semoga menjadi pelajaran untuk menjaga amanah dalam setiap akad. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.